Halo teman-teman, ini ada istilah baru nih, gua sendiri yang menemukannya. Yaitu istilahnya double PPS. Apa itu double PPS? Yaitu ketika Anda ikut program PPS atau Tax Amnesty 2022, Anda ikut skema 1 dan skema 2 bersamaan. Oke, inilah yang gue sebut sebagai double PPS. Seperti yang kita ketahui ya, PPS itu terdiri dari dua skema guys. Skema 1 itu hanya untuk orang-orang atau perusahaan yang sudah pernah ikut TA 2015. Sedangkan skema 2 berlaku hanya untuk orang pribadi ya, untuk harta perolehan 2016 sampai dengan 2020. Oke. Jadi apabila Anda orang pribadi dan pernah ikut TA yang 2015, maka kali ini Anda punya beberapa pilihan ya. Lu mau ikut skema 1 saja boleh, atau skema 2 saja boleh, atau Anda double PPS boleh juga. Masing-masing pilihan itu akan memberikan konsekuensi hukum yang berbeda-beda bagi Anda. Itu ya. Contoh, apabila Anda hanya ikut skema 1 saja, Anda orang pribadi nih, hanya ikut skema yang 1 saja, yaitu mengakui ada harta yang belum dilaporkan di SPT di TA 2015. Dan Anda tidak ikut PPS skema 2. Menurut gua ini adalah sebuah kesalahan besar ya guys. Nah, maka konsekuensinya adalah SPT 2016 sampai dengan 2020 Anda masih berpotensi diperiksa ataupun terbit SP2DK, pemeriksaan, ataupun SKP terhadap tahun-tahun berikutnya. Tahun-tahun tersebut gitu ya. Nah, biasanya orang tidak mau mengambil resiko seperti ini gitu. Karena mereka pengen mengamankan diri sendiri sampai sejauh mungkin. Ya, sampai sedekat mungkin dengan sekarang ini gitu guys. Metode 2 adalah kalau lu hanya ikut TA skema yang 2 saja. Karena lu merasa di TA pertama kan yang 2015 itu sudah beres gitu loh. Sudah dilaporkan semua kok, jadi ngapain lagi gue mau lapor lagi yang skema 1 gitu loh. Oke. Nah, menurut gue ini juga kurang benar ya guys, kurang tepat. Karena konsekuensinya adalah seandainya ada temuan atas harta yang Anda masih lupa laporkan di 2015, contohnya mungkin ada deposito atau ada properti atau kendaraan yang ditemukan perolehannya tahun 15 ke belakang, maka ini adalah temuan baru yang akan menyebabkan lu kena denda 200% atau lu ikut pas final yang 12,5 sampai 30% itu gitu guys. Nah, jadi untuk menghindari masalah tersebut sangat disarankan ya Anda ikut kedua-duanya atau double PPS. Nah, sekarang dalam kasus seperti apa bisa terjadi double PPS? Dalam kondisi seperti apa nih? Nah, by the way, sekaranglah saatnya gue mau disclaimer ya guys, bahwa semua isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak, ini bukanlah kajian akademis, ini bersifat sangat pribadi 100% diri gue sendiri, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan ini tidaklah berdasarkan fakta yang sesungguhnya, gitu guys. Contoh kasusnya double PPS nih ya, kondisinya ya. Kalau gue sudah ikut TA nih, 2015 yang dulu ya, sudah ikut, dan ada satu mobil yang belum dilaporkan. Clear ya? Terus, seiring waktu berjalan, di 2018, gue ada beli satu mobil lagi nih, yang gue juga lupa laporkan di SPT 2018 sampai hari ini. Nah, berarti kan sewajarnya lah gue ikut double PPS, yaitu skema 1 untuk melaporkan mobil yang pertama tadi, dan skema yang kedua untuk melaporkan mobil yang kedua. Sesederhana itu guys, sangat simpel. Paham ya teman-teman ya? Kalau nggak paham silahkan di komentar aja di bawah kalau ada pertanyaan. Nah, tax planningnya akan menjadi agak rumit kalau kasusnya seperti ini guys. Di TA 2015, gue lupa nih melaporkan sebuah mobil yang harganya 100 juta contohnya. Sedangkan di 2018, gue lupa melaporkan sebuah mobil lagi harganya 1 miliar. Bagaimana guys? Ingat ya, ini bukannya saran profesional dan juga bukanlah gue ngajarin lu yang aneh-aneh. Tapi ini kasus yang bisa terjadi di dunia nyata gitu. Dan sepertinya undang-undang HPP tidak ada solusi terhadap gray area yang satu ini gitu guys. Sekarang bayangkan guys. Gue punya mobil 1 miliar di 2018. Dan gue harus laporkan di PPS skema 2 dong. Harusnya gitu dong. Nah, maka gue harus bayar 14%. Yaitu 140 juta. Mahal juga ya. Nah, gimana kalau gue laporkan mobil 1 miliar ini sebagai uang tunai di PPS skema yang 1? Jadi seolah-olah sudah ada uang tunai di 2015 senilai 1 miliar yang akhirnya gue belikan mobil di 2018. Boleh nggak gitu? Ini gray area guys. Berapa banyak yang gue bayar? Gue cukup bayar 8% saja. Yaitu 80 juta guys.
Nah, lu bayangkan ya, gara-gara Anda memindahkan skema saja nih, dari 140 juta menjadi 80 juta. Maka gua bisa hemat 60 juta gitu guys. Ya. Hanya berganti skema saja bisa hemat 60 juta. Ya. Terus gimana dong dengan skema 2-nya? Nah, gua juga tetap harus ikut yang skema 2. Kenapa? Supaya gue bisa mengamankan agar tidak diperiksa lagi sampai 2020. Gitu. Kan bahaya juga ini ya, kalau sampai gua tidak ikut yang skema 2, terus suatu hari gue diperiksa terhadap tahun-tahun 2018, dan diketahui mobil 1 miliar ini didapatkan dari penghasilan yang di 2018, wah bahaya, cilaka guys. Ya, ini jadi masalah besar nanti. Ya. Oleh karena itu, tipe orang seperti ini akan ikut double PPS. Contoh kasus yang ketiga guys. Kalau gue orang pribadi, gue sudah ikut TA 2015. Terus anggaplah semua harta gue itu sudah gue laporkan. Maka sewajarnya lah gue tidak perlu ikut PPS skema 1 ataupun skema 2. Ya dong, semua harta sudah gue laporkan. Kan nggak usah ikut PPS lagi dong, harta sudah lapor semua. Nah, tapi dalam hati gue menyadari bahwa pajak yang sudah gue bayarkan selama ini, mungkin itu 0,5% UMKM, mungkin itu PPH atau PPN dan sebagainya, belumlah sesuai dengan data yang sebenarnya. Nah, anggaplah gue punya penjualan mungkin 10 miliar contohnya gitu ya. By the way, 10 miliar itu angka yang kecil ya guys untuk industri sekarang ini. Tapi yang gue laporkan itu cuma 2 miliar saja. Nah, ini adalah kejadian yang sangat umum ya, terjadi di UMKM di negara kita saat ini, terutama orang yang berbisnis online. Maka akan ada potensi terhadap tambahan pajak nih guys, kalau sampai suatu hari gue diperiksa. Jadi akan ada potensi terhadap selisih 8 miliar yang belum dilaporkan itu. Yang ini bisa berakumulasi bertahun-tahun. Jadi sangat berbahaya sekali guys. Nah, ini nilainya itu nggak main-main loh. Besar sekali nanti guys. Nah, makanya untuk mencegah terjadi potensi pajak masalah seperti ini, sebaiknya gua juga ikut double PPS. Gitu. Dimana gua bisa mengamankan tahun 2015 dan juga sampai 2020. Contoh kasus yang keempat. Anggaplah gua sudah melaporkan harta gua sesuai apa adanya. Dan gua juga sudah lapor seluruh penghasilan gua apa adanya. Apakah gua masih perlu ikut PPS? Apakah masih perlu bayar konsultan pajak sekian juta gitu ya, hanya untuk daftar PPS yang kosong dan nggak ada nilainya? Gitu. Nah, kembali lagi nih, sangat bergantung kepada kepribadian Anda guys. Kalau Anda tipe orang yang nggak mau repot gitu ya, atau sering cepat ketakutan, atau Anda tipe orang yang tidak bisa tenang kalau ketemu orang pajak gitu ya, maka sebaiknya lu ikut double PPS. Supaya apa? Supaya sama lagi nih tujuannya nih, adalah untuk mengamankan pelaporan SPT Anda sampai tahun 2020. Jadi intinya program PPS itu ada dua tujuan guys. Tujuan pertama itu adalah untuk melaporkan sepenuhnya harta Anda yang belum dilaporkan, atau yang masih disembunyikan. Yang mana itu memang sudah saatnya lu laporkan sih, harusnya sih ya. Ini adalah kesempatan terakhir guys, karena ini tahun berikutnya itu semua data sudah terbuka kepada pajak. Ya, data bank, data properti semua terbuka ke pajak. Jadi ini tahun terakhir saatnya bagi Anda untuk jujur-jujuran sama orang pajak. Ya. Nah, tujuan yang kedua adalah supaya tidak diperiksa. Tidak mengalami sakit kepala, pusing kepala gitu loh, nggak mengalami sakit perut, sakit mah, migrain, sakit hati dak-dikduk, dan nggak bisa tidur berhari-hari gitu ya, gara-gara SP2DK ataupun pemeriksaan pajak gitu. Nah, biasanya orang tidak maulah berurusan dengan petugas pajak ya. Saat ini masih buruk sekali ya. Jadi, demi untuk mengamankan diri sendiri sampai tahun 2020 gitu guys. Nah, terus gimana dengan tahun 2021 ini guys? Ini juga banyak dipertanyakan wajib pajak sampai hari ini ya. Banyak banget orang tanya gue, 2021 gimana dong kalau gue lapor apa adanya, gue lapor jujur dan sebagainya gitu. Jawaban gue tuh, korbankan 2021. Tegas gue ngomong gitu. Tahun 2021 ini akan menjadi korban dan memang sudah selayaknya Anda bayar pajak gitu ya. Kalau seandainya memang ada temuan terhadap penghasilan di tahun 2021 ini guys gitu. Korbankan aja 2021. Bayar kalau memang ketahuan ya. Gitu. Ya udah bagus dong Anda dapat diampuni sampai 2020 loh ya. 2020, 19, 18 berapa banyak tuh yang diampuni itu guys. Ya, lu bisa bayang dong. Nah, itu aja tuh lu udah hemat bermiliar-miliar kali ya potensi pajaknya yang harusnya lu bayarin. Ya kan? Nah, cukup bayar untuk 2021 saja. Itu udah bagus sebenarnya, ya.
Jangan lu pengen diskon semua dong, jangan lu pengen gratis semua gitu ya. Bantu-bantu negara lah gitu guys. Ya. By the way, kita ingatkan ya guys, bahwa skema 1 itu berlaku untuk orang pribadi ataupun badan, dua-duanya boleh. Dengan syarat sudah pernah ikut TA 2015. Sedangkan skema yang kedua itu hanya untuk orang pribadi, ya. Tidak bisa untuk perusahaan. Orang pribadi yang pernah ataupun tidak pernah ikut TA 2015 tetap qualified untuk mengikuti program PPS yang skema 2 itu, ya. Cuman ada satu syarat, guys. Satu syarat, Anda tidak sedang diperiksa, tidak sedang pemeriksaan atau perkara perpajakan apapun lah. Ya. Ya, Anda juga harus sudah bebas dari segala macam denda dan bunga pajak gitu ya, guys. Kalau di kartu NPWP Anda statusnya itu masih ada tunggakan tagihan yang belum dibayarkan, maka Anda harus clearkan dahulu semuanya. Ya, pokoknya harus clean and clear gitulah. Barulah boleh ikut program PPS. Kalau Anda sedang diperiksa, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Sampai hari ini tidak ada instruksi apapun mengenai pemeriksaan yang sedang terjadi. Kalau Anda sedang mendapatkan SP2DK tapi belum diperiksa pajak, nah, nonton video gue yang sebelumnya ya. Ada beberapa cara supaya Anda memohon kepada AR untuk mempending SP2DK Anda supaya tidak naik ke pemeriksaan resmi. Gitu. Kalau wajib pajak bertanya nih, ini gue perlu nggak sih ikut PPS? Karena berbagai macam alasan keraguan-keraguan itu muncul ya. Jawaban gue sangat tegas guys ya. Tidak ada keraguan-keraguan ya. Anda perlu dan wajib ikut PPS ya. Kenapa? Pertimbangannya pertama biaya konsultan pajak ya. Anda bayar 1 kali jasa konsultan untuk double PPS ya. Tidak dipisahkan nih antara skema 1 maupun skema 2 ya. Tidak ada double fee atau jasanya gitu. Tapi nggak tahu ya kalau konsultan lain ya. Kalau gue sih satu paket gitu. Jadi pertimbangan biaya juga sih. Untuk satu paket konsultan, untuk skema 1 dan skema 2 lu bayarkan satu kali aja gitu. Jadi kenapa tidak gitu. Pertimbangan berikutnya adalah semata-mata untuk keamanan guys. Untuk mengamankan diri Anda sampai dengan SPT 2020. Istilahnya itu lu sudah cerai gitu dengan tahun 2020 ke belakang gitu guys ya. Anda sudah bercerai, sudah berpisah, sudah putus gitu. Dan lu sekarang move on menatap masa depan gitu loh. Masa depan ke 2022. Nggak usah lagi musingin dan mikirin yang tahun 2020 ke belakang itu, gitu guys. Sekarang Anda fokus bagaimana caranya menjadi wajib pajak yang patuh dan jujur. Mulai sekarang ke depannya, gitu. Ya, ini ada satu lagi nih, pertanyaan dari wajib pajak gitu ya, dari teman-teman. Kapan ya gua harus mulai ikut PPS? Nah, apakah di awal Januari 2022? Atau gua tunggu nih, di Maret, April? Atau gua tunggu di akhir aja deh, di bulan Mei, Juni? Gitu. Nah, pada awalnya gua menyarankan orang-orang untuk wait and see gitu guys. Kita tunggu dulu deh, kita wait and see sampai akhir bulan Mei, bulan Juni barulah kita ikut PPS-nya. Tetapi nah sekarang ini berubah dengan banyaknya kejadian SP2DK dan juga pemeriksaan pajak yang tiba-tiba secara mendadak gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba orang diperiksa, tiba-tiba dapat SP2DK dan sebagainya gitu. Maka gua berubah pikiran guys. Menurut gua sekarang secepat mungkin Anda ikut akan lebih baik. Ya, ikut program PPS-nya. Lebih cepat akan lebih baik. Anda laporkan PPS secepat mungkin. Anda ikut PPS di awal Januari 2022. Kalau perlu tanggal 1 Januari 2022 hari Sabtu ya. Hari Sabtu, lu langsung submit PPS-nya. Gitu guys. Kalau lu sudah ikut PPS, tetapi masih ada yang kurang dilaporkan, nggak apa-apa. Nanti Anda bisa ikut PPS tambahan. Gitu guys. Ini belum ada peraturannya sih mengenai ini, tapi waktu zaman dulu, TA 2015 dulu, Anda boleh nih menambah lagi jika masih ada yang kurang dilaporkan. Dan pasti kali ini juga bisa menambah gitu. Jadi, buat teman-teman yang ada keraguan-raguan dengan isi SPT Anda, dengan pembayaran pajak Anda dan sebagainya gitu ya, atau lu sedang terima SP2DK tapi belum diperiksa, maka di Januari awal, tanggal 1 Januari ya, menurut gua ya, laporkan PPS Anda langsung ya. Percaya sama gua. Lu akan berterima kasih dengan saran gue ini suatu hari nanti gitu guys. Nah, sekarang gimana dengan tahun 2021? Ya udah. Ini pertanyaan berikutnya nih, ya. Setelah gue ikut PPS, apa yang harus dilakukan? Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Nanti gue akan bikin video khusus untuk after TA, apa yang mesti dilakukan after TA. Singkatnya, saran gue adalah ada 2. Yang pertama, sekarang saatnya lu menjadi orang yang jujur, ya. Udah nggak zaman lagi menjadi orang yang bersembunyi, udah nggak zaman lagi menjadi orang yang tidak terbuka dengan pajak, gitu loh. Sekarang saatnya Anda buka-bukaan, ya. Jujur-jujuran, terbuka semua ke petugas pajak.
Jadilah orang yang patuh perpajakan, gitu guys. Orang yang patuh itu tidak akan jatuh miskin gara-gara bayar pajak. Nggak, gitu loh. Percaya sama gua. Nggak akan ya. Tidak ada orang yang jatuh miskin karena bayar pajak dengan jujur. Tapi banyak orang yang jatuh miskin gara-gara ketahuan pajak yang dia belum bayar gitu loh selama 3 sampai 5 tahun ke belakang gitu. Plus denda, plus bunga. Itu banyak orang jatuh miskin gara-gara itu. Nah, saran kedua gue adalah kalau memang Anda punya bisnis yang besar, lebih dari batasan UMKM gitu, ya lu nggak usah paksain menjadi UMKM gitu lah guys. Ya, jadilah PKP, lu bayar PPN gitu dengan apa adanya gitu loh. Tapi kan tahun depan itu ada PPN final guys. Nah, ini adalah game changer yang sangat revolusioner guys. Revolusioner guys. Jadi saatnya kita jujur apa adanya kita bayar pajaknya. Kita terbuka semua sama orang pajak gitu. Nah, dengan begitu kan negara senang, lu juga senang gitu loh. Anda bisa tidur nyenyak gitu, nggak usah ada ketakutan apapun lagi dengan perpajakan gitu guys. Oke, itu aja guys buat hari ini ya. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan mengenai teks amnesti atau PPS 2022, Anda bisa hubungin saya langsung di www.ta2022.com ya, www.ta2022.com. Di sana kita bisa ngobrol-ngobrol secara langsung ya, tetapi teman-teman ingat itu bukanlah jasa konsultan pajak resmi berbayar gitu guys. Itu hanyalah diskusi santai aja dalam rangka ya gue ikut membantu DJP lah dalam edukasi masyarakat gitu. Oke, sampai jumpa guys.